sekarang sudah tidak asing ya dengan kata-kata apa sih itu berdana. Nah, sebelum saya lanjut dengan penjelasan yang akan saya sampaikan, video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas etika komunikasi yang diampu oleh Bapak Komang Sutawan, SAG, MM, MPDB, dan Bante Asep Ramadan, MPD, dan Bante Eko Pramono, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan berdana atau pemberian dalam agama Buddha. Nah, dalam agama Buddha ini pemberian sering disebut dengan dana. Tetapi dana ini tidak cukup disebut sebagai pemberian berupa materi saja. Dana dalam agama Buddha diartikan sebagai pemberian dengan tulus, ikhlas, atau melepaskan apa yang telah kita miliki, baik itu rasa aman, tidak membuat makhluk lain menderita, ataupun memanfaatkan dan ajaran atau nasihat yang baik. Nah, hal memberi atau berdana dalam perspektif Buddha atau Buddhis bukan hanya sebatas memberi santunan kepada orang-orang yang kurang mampu ataupun miskin saja. Nah, di dalam kitab suci agama Buddha, Tipitaka, banyak diceritakan bahwa Buddha dan para biku itu mendapatkan banyak penghormatan dari para raja dan saudagar-saudagar kaya lainnya. Tetapi para biku dan Buddha justru banyak menerima persembahan makanan itu atau pindapata dari mereka yang menganggap atau melimpahkan persembahan itu dari orang-orang yang tidak mampu. Lalu dengan demikian Buddha dan para biku itu biasanya dia mengajarkan kepada orang yang kurang mampu untuk berlatih memberi dan mau berdana. Dan Buddha itu tidak menuntut mereka untuk mengubah nasibnya ya. Lalu kehidupan saat ini menjadi orang miskin dikarenakan biasanya pada kehidupan masa lalunya ia tidak suka berdana sesuai dengan hukum agama, sehingga saat kehidupan selanjutnya ia kekurangan materi. Nah, memberi atau dana merupakan perbuatan yang paling mudah dilakukan dan merupakan awal dari semua perbuatan baik dan merupakan itu bisa disebut juga sebuah karma baik ya Bapak Ibu. Karena pengertian berdana itu sangat luas dan bukan hanya dengan satu cara saja untuk melakukannya. Nah, dana tidak hanya berbentuk uang atau materi, tetapi bisa berbentuk tenaga, bisa berbentuk nasihat, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, pengertian dana dalam agama Buddha juga dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk yang bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama ada yang pertama itu amisadana, dana materi yang kita miliki seperti pakaian, makanan, air minum, obat-obatan, tempat tinggal, bunga, lilin, dan dupa. Nah, barang-barang tersebut yang ini tadi dinamakan yaitu amisadana. Lalu yang kedua yaitu paricaya dana, yaitu dana dalam bentuk tenaga. Nah, dana dalam bentuk tenaga ini ya Bapak Ibu bisa dicontohkan seperti gotong royong ataupun kita sedang menolong orang yang mengalami kecelakaan. Lalu yang ketiga abaya dana, yaitu dana dalam bentuk memaafkan atau tidak menyakiti makhluk lain. Nah, ini biasanya dana ini diartikan sebagai kayak ketika kita melakukan sebuah function atau melepaskan sebuah burung yang berada di dalam sebuah kandang dan kita bisa
mencoba melepaskan dan dia bisa berkeliling ke alam yang lebih bebas. Lalu yang keempat itu dhamma-dana, yaitu dana dalam bentuk ajaran di mana menunjukkan jalan kebenaran dan orang yang telah ditunjukkan mengikuti jalan kebenaran itu sendiri. Nah, ini biasanya dhamma ini misalnya didengarkan ketika Bante sedang berceramah atau mengulas dhamma-dhamma. Lalu tujuan berdana bagi umat Buddha bukan untuk mendapatkan pahala, akan tetapi membersihkan yaitu kilesa atau kekotoran dalam batin kita, seperti keserakahan dan kebencian. Nah, karena ini ya Bapak Ibu, ketika saat kita berdana, pada saat kita berdana tidak mungkin muncul kebencian. Nah, pada saat kita memberi tidak akan muncul keserakahan. Memberi dan membenci tidak akan muncul secara kebersamaan. Nah, memberi dan membenci itu biasanya timbulnya itu akan seperti kita akan mengalami namanya dalam tiba-tiba kita merasa namanya keserakahan atau konsentrasi yang berkurang dalam diri kita. Nah, manfaat berdana ini biasanya kita mendapatkan kebencian dalam diri kita itu hilang ya Bapak Ibu. Yang kedua itu kita bisa dicintai oleh orang lain. Lalu yang ketiga dapat mempererat persahabatan. Dan yang keempat yaitu atau niatnya atau cita-citanya dapat terkabul. Lalu yang kelima, kelak setelah meninggal dunia dapat terlahir di alam surga atau di alam yang berbahagia. Nah, yang nomor 7 yaitu yang nomor 6 mempunyai nama yang baik. Yang nomor 7 yaitu jika terlahir kembali menjadi manusia maka akan mempunyai wajah yang elok, kaya, berusia panjang dan yang terhormat. Nah, ini dalam Dhammapada syair ke-18 yaitu yang berbunyi Ida nadanti panca nadanti kata puno ubayata nadanti puname kata ni nadanti kiyo nadanti suganti gato. Nah, itu yang artinya si pembuat kebajikan dalam kehidupan ini, ia juga dalam kehidupan yang akan datang ia berbahagia. Di kedua alam kehidupan ia sangat berbahagia ketika merenungkan perbuatan bajiknya, dan ia akan lebih bahagia lagi setelah terlahir di alam surga atau di alam yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah di sini tadi penjelasan yang dapat saya bagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengenai berdana. Nah, mungkin Bapak Ibu dapat memahami dan dapat memetik apa yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin di sini saya juga masih perlu banyak belajar ya Bapak Ibu mengenai
Namo Buddhaya.